Novel kultivasi, aku tidak sadar bahwa akulah dewa bela diri yang tak tertandingi. Bab 1. Injak 7 bintang dan melangkahlah melintasi harimau, serangan ganda dengan 100 bunga teratai di atas kepala, dan serangan dengan alu vajra. Seluruh rangkaian gerakan Tai Chi mengalir lancar seperti air, dan Yi Feng mengibaskan jubah abu-abunya dan berdiri. Mengalir mulus bagai awan dan air, mengagumkan. Mengingat kembali rangkaian Tai Chi tadi, Yi Feng merasa puas dengan dirinya sendiri dan memuji. Dengan pemahaman dan pengertiannya saat ini tentang seni bela diri, jika dia berada di dunia modern, dia pasti akan menjadi seorang Grandmaster. Tapi sekarang, itu sama sekali tidak ada gunanya. Yi Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyingkirkan debu di tubuhnya, lalu mengambil ketel keramik dan berbaring di kursi malas. Dia telah menyeberang ke dunia ini selama 20 tahun. Ini sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya, karena di sini adalah dunia kultivasi di mana yang kuat berkuasa, di mana para ahli dapat menghancurkan kota dan memindahkan gunung dengan lambaian tangan, dan memetik bintang dengan tangan kosong tanpa masalah. Di kehidupan sebelumnya, Yi Feng menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dengan menjalankan toko ayam goreng. Saat pertama kali pindah, dia masih penuh semangat dan ingin mencapai hal-hal besar, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa kultivator wanita yang bahkan lebih cantik dari selebriti dan menjalani kehidupan yang riang. Yang tidak ia duga adalah ia dilahirkan dengan meridian yang tersumbat dan tidak cocok untuk berkultivasi. Teknik Ding Fis telah disempurnakan, telah mencapai level yang setara dengan para dewa. Mendengar pemberitahuan sistem, Yi Feng sama sekali tidak tergerak, bahkan merasa ingin memarahi. Pembawa acara, Yi Feng. Usia, 20. Tingkat kultivasi, Fana. Prestasi. Teknik tinju, setara dengan dewa. Teknik pedang, setara dengan dewa. Teknik tongkat, setara dengan dewa. Teknik pedang, setara dengan para dewa. Teknik telapak tangan, setara dengan dewa. Pandai besi, setara dengan dewa. Kaligrafi dan lukisan, sebanding dengan dewa. Penyembuhan, setara dengan dewa. Benar sekali. Saat Yi Feng menyeberang, dia juga memperoleh jari emas yang menjadi miliknya. Namun, jari emas ini tidak memberinya apapun yang berhubungan dengan kultivasi. Yang diberikannya hanyalah aula seni bela diri, dan segala hal yang ditingkatkan juga terkait dengan aula seni bela diri. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan dengan bantuan sistem, Yi Feng telah mengembangkan semua keterampilan ini ke tingkat tertinggi, yaitu setara dengan para dewa. Meskipun dikatakan sebanding dengan para dewa, di kehidupan sebelumnya dia akan menjadi seorang selebriti dan bisa tampil di TV. Tapi di sini, apa gunanya? Lupakan para ahli, bahkan seniman bela diri tingkat rendah pun bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Setelah berjuang, mengeluh, dan mengumpat, Yi Feng perlahan-lahan melepaskannya setelah bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa berkultivasi, biarlah. Dia akan hidup damai di sebidang tanah kecilnya, sebagai seekor ikan, sebagai seorang Grandmaster. Itu juga tidak terlalu buruk. Lagi pula, dia juga sudah memikirkannya. Jika dia benar-benar mulai berkultivasi, apakah dia bisa bertahan atau tidak, sulit untuk dikatakan. Dia mungkin harus menjelajahi alam mistik, bertarung dengan sekte, dan secara tidak sengaja kehilangan nyawanya kapan saja. Sambil menatap sinar mentari di luar, Yi Feng meregangkan badannya dengan malas dan membuka pintu tokonya. Lalu dia mengeluarkan sejumlah buku panduan bela diri yang telah digambarnya dan memajangnya di luar. Faktanya, ini adalah sumber pendapatan terbesarnya, karena sangat sedikit orang yang benar-benar datang kepadanya untuk belajar seni bela diri. Meskipun orang biasa juga menyerap sedikit energi spiritual melalui usaha mereka dari waktu ke waktu, beberapa mungkin lebih kuat darinya. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan menjual buku petunjuk bela diri tersebut. Bisnisnya tidak baik tapi juga tidak buruk, masih dapat dikelola. Tentu saja, sebagian besar pembeli membelinya sebagai buku bergambar dan cerita untuk anak-anak mereka.
Sepertinya ada lebih banyak kultivator akhir-akhir ini. Melihat cahaya yang mengalir melintasi cakrawala, Yi Feng mendesah. Dia tidak bisa berkultivasi, tetapi dia masih dekat dengan para kultivator. Tidak jauh dari kota Pingjiang terdapat 2 sekte besar, dan banyak pengikut akan datang ke kota untuk membeli perlengkapan. Kudengar para leluhur sekte Qingtian dan sekte Xuanwu akan mengadakan perjanjian hidup dan mati dalam 3 hari, jadi banyak sekali kultivator dari Nansha yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Kata seorang pedagang kaki lima yang mengenal Yi Feng dari kios sebelah. Oh, Yi Feng mengangguk, lalu tidak lagi memperhatikan. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak, buku-buku ini kelihatannya aneh sekali. Aku belum pernah melihat buku seperti ini sebelumnya. Tepat pada saat itu, 2 sosok muncul di depan toko, satu tinggi, satu pendek. Yang lebih pendek rambutnya dikepang. Meskipun belum tumbuh sepenuhnya, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang memukau saat dewasa, mengedipkan matanya yang cerah dan bersemangat saat dia melihat dengan penuh rasa ingin tahu buku-buku panduan bela diri yang diletakkan di kios Yi Feng. Wanita lainnya benar-benar berbeda. Berpakaian putih, dia memancarkan aura dunia lain saat berdiri di sana, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Namun dia juga memancarkan perasaan dingin, sedingin es dan seolah-olah menjauhkan semua orang ribuan mil jauhnya. Petani, Yi Feng memandang kedua gadis itu dan sedikit terkejut. Kedua gadis ini tidak hanya cantik, dia tidak menyangka mereka juga seorang kultivator. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi padanya. Gadis berpakaian putih, Luo Lansue, juga mengalihkan pandangannya ke Yi Feng. Duduk santai, jubah abu-abunya bersih tanpa noda. Wajahnya yang halus selalu tersenyum tipis, memancarkan perasaan terlepas dari dunia yang biasa-biasa saja. Singkatnya, dia tampak sangat nyaman. Sayang sekali, dia hanya manusia biasa. Luo Lansue segera mengalihkan pandangannya, ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Tidak peduli seberapa hebat manusia biasa, mereka hanyalah semut. Kakak, bolehkah aku membeli satu? Gadis kecil Yin Luoli tidak berpikir terlalu banyak. Dia mengerjap memohon pada Luo Lansue. Alis Luo Lansue berkerut ringan. Gurunya dan kepala sekte Xuanwu akan bertarung dalam 3 hari. Rumor mengatakan bahwa mereka berimbang, tetapi sebagai murid langsung gurunya, dia tahu peluang gurunya untuk menang kurang dari 20%. Saat ini, sekte Qingtian sedang dalam bahaya besar, tetapi adik perempuannya masih memiliki waktu luang untuk mengagumi hal-hal ini. Dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Luoli, ayo pergi. Luo Lansue berkata dengan nada menegur. Kakak, aku mau itu. Yin Luoli cemberut, tampak amat menyedihkan. Luoli, kita sedang sibuk, jangan tunda waktu. Belum lagi, sebagai kultivator, hal baik apa yang bisa didapatkan manusia biasa? Luo Lansue menegur. Wajah Yi Feng berubah hitam. Itu sungguh tidak terdengar bagus. Baca bab late pertama di saja. Yin Luoli menundukkan kepalanya, cemberut, air mata sudah menggenang di mata cantiknya, tetapi dia dengan keras kepala tetap bertahan di depan kios Yi Feng dan menolak untuk pergi. Wajah Luo Lansue sedingin es. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk menyampaikan pesan kepada Yin Luoli. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan koin emas kepada Yi Feng, meraih buku panduan bela diri, dan pergi bersama Yin Luoli. Hei, 1 koin emas tidak cukup. Melihat koin emas di tangannya, Yi Feng buru-buru berteriak. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dari Luo Lansue, yang memaksanya menelan kata-kata berikutnya. Ia hanya bisa berkata dengan canggung, lupakan saja, gadis muda ini cukup manis, aku akan menganggapnya sebagai hadiah untuknya. Setelah mereka pergi, Yi Feng memberi isyarat kasar pada sosok mereka yang menghilang. Jika dia tidak begitu lemah, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Setelah mendapatkan buku panduan bela diri, Yin Luoli sangat gembira, melupakan semua hal yang ada di pikirannya. Dia membolak-baliknya dengan bersemangat.
Wah, adik, buku ini menarik sekali. Yin Luoli tak kuasa menahan diri untuk berseru. Luo Lansue mengabaikannya. Itu hanya buku bergambar untuk orang biasa, apa yang bisa dikagumi. Kakak, lihatlah. Yin Luoli menarik tangan giok Luo Lansue dan bersikap genit, ini benar-benar bagus, lihatlah. Wajah Luo Lansue menjadi gelap karena marah. Dengan masa depan Sekte Qingtian yang tidak menentu, di mana dia punya waktu luang untuk melihat hal-hal ini. Dia hendak berbalik dan menegur Yin Luoli ketika tatapannya tanpa sengaja jatuh pada sudut buku panduan bela diri. Pada saat itu juga, tubuh lembutnya bergetar. Dia merasakan sesuatu yang mengerikan menyerbu ke arahnya, seketika wajah cantiknya menjadi pucat saat dia meludahkan darah dari mulutnya. Bab 2. Ini. Setelah mundur beberapa langkah, Luo Lengsui akhirnya menenangkan tubuhnya yang menawan. Tanpa mempedulikan luka-lukanya, matanya tampak terkejut saat melihat buku panduan bela diri di tangan Yin Luoli. Ini adalah kehendak bela diri. Memikirkan hal ini, gelombang besar muncul dalam hati Luo Lengsui. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia sebenarnya melihat martial will di buku bergambar orang biasa. Jika bukan karena luka-lukanya yang terus-menerus mengingatkannya, dia mungkin akan mengira dia sedang bermimpi. Kemauan bela diri, itulah hal yang legendaris. Jangankan dia, bahkan gurunya, seorang ahli martial spirit, tidak dapat memahami martial will. Dikatakan bahwa hanya makhluk di level martial emperor yang dapat memahami martial will pada awalnya. Dia mampu mengenali ini sebagai martial will karena gurunya, Qingshan Laozu, telah membiarkannya merasakan jejak martial will selama pewarisan-warisan sekte. Namun jejak martial will itu dibandingkan dengan yang ada di buku ini bagaikan cahaya kunang-kunang, bahkan tidak layak disebut. Kakak, ada apa denganmu? Yin Luoli menatap Luo Lengsui yang memuntahkan darah dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Bisakah kau mengizinkanku melihat buku di tanganmu? Luo Lengsui berkata dengan tergesa-gesa saat ini, matanya tertuju pada buku itu. Tentu saja boleh. Buku ini sangat bagus. Yin Luoli mengulurkan tangan kecilnya dan berkata. Luo Lengsui dengan sungguh-sungguh mengambil buku panduan bela diri, tetapi menemukan sesuatu. Dia langsung menatap Yin Luoli dengan mata terkejut. Luoli, kamu. Pada saat ini, pupil mata Luo Lengsui membesar, jantungnya berdetak lebih cepat, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Ada apa denganku, adikku? Yin Luoli mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Tingkat kultivasimu. Luo Lengsui berkata dengan kaget, bagaimana tingkat kultivasimu bisa meningkat begitu pesat? Ketika dia turun gunung, dia telah memeriksa dengan jelas bahwa Yin Luoli berada di alam seniman bela diri tingkat 1. Tapi sekarang, dia berada di alam seniman bela diri tingkat ke-5. Mendengar ini, Yin Luoli juga buru-buru merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Memang benar, aku memang seorang jenius yang diberkati oleh surga, Ketika Yin Luoli mengetahui tingkat kultivasinya memang meningkat, dia langsung dengan gembira membanggakannya. Namun Luo Lengsui menarik napas dalam-dalam. Memang benar Yin Luoli berbakat, tetapi sama sekali mustahil untuk mencapai titik ini, apalagi menembus 5 level dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah, dia melihat buku panduan bela diri di tangannya. Pada saat ini, dia merasa gelisah. Dia menenangkan tangan gioknya yang gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan bersemangat membuka kembali buku panduan bela diri itu. Tai Chi. Apa yang menarik perhatiannya adalah 3 kata besar ini. Tulisan tangannya tampak kasual dan melengkung, tetapi jika diamati lebih dekat, tulisannya juga kuat dan bertenaga. Hanya dengan 3 kata ini, Luo Lengsui benar-benar tertarik. Di matanya, seolah-olah dunia yang berbeda telah muncul. Diagram Tai Chi yang aneh, dengan dia berdiri di tengahnya. Melihat ke atas, langit berbintang yang luas dihiasi dengan bintang-bintang, tersusun dalam pola yang aneh. Tanpa sadar dia membuka halaman berikutnya.
Sosok manusia kecil yang tergambar jelas itu, dengan pupil matanya yang membesar dengan cepat, dengan lembut mendorong jejak telapak tangan yang besar. Napasnya tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, butiran-butiran keringat harum langsung mengalir di dahinya. Pada saat ini, dia merasa seperti sebuah perahu kecil di tengah badai, yang berisiko terbalik kapan saja di dunia yang luas ini. Jadi dia buru-buru menutup buku panduan bela diri itu dan berdiri di tempat sambil terengah-engah. "Kakak, ada apa denganmu?" Yin Luoli dengan cepat meraih lengan Luo Lengsui dan bertanya dengan khawatir. Luo Lengsui butuh waktu lama untuk pulih. Setelah akhirnya tenang, tepat saat dia hendak berbicara, dia terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah menembus dari alam seniman bela diri tingkat 9 ke alam seniman bela diri agung. Luo Lengsui tercengang. Alam seniman bela diri dan seniman bela diri hebat merupakan rintangan utama bagi para kultivator, dan banyak yang terjebak di tingkat ke-9 seumur hidup tanpa mampu melewatinya. Meskipun dia yakin dengan bakatnya, dia pikir akan butuh setidaknya 1 tahun untuk mencapai terobosan. Namun kini, dalam waktu kurang dari menyeduh secangkir teh, ia berhasil menerobos. Harus dikatakan, jika berita tentang terobosan mereka hari ini tersebar, kemungkinan besar akan mengguncang seluruh wilayah Sa Selatan. Dia menyeka keringat harum dari dahinya dan menggenggam erat buku panduan bela diri di tangannya seperti harta yang sangat berharga. "Kakak, apa sebenarnya yang terjadi padamu?" Melihat kondisi Luo Lengsui yang tidak normal, Yin Luoli menjadi semakin khawatir. "Kakak saya selalu sangat ketat dengan dirinya sendiri, menjaga dirinya dalam kondisi berkultivasi setiap saat. Mungkinkah dia terlalu cemas dan marah, sehingga menyebabkan munculnya setan dalam dirinya?" Luo Li. Akhirnya, Luo Lengsui tersadar kembali. Ia meraih lengan Yin Luoli dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berjanjilah padaku bahwa kau sama sekali tidak akan membocorkan apapun tentang buku ini, bahkan setengah kata pun." "Mengapa?" Yin Luoli mengedipkan matanya yang besar, bingung. "Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak. Kamu hanya perlu tahu bahwa buku ini," Luo Lengsui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "buku ini mungkin merupakan kesempatan terbesar dalam hidupmu, dan mungkin juga menentukan hidup atau mati sekte Qingshanku." "Hah?" Yin Luoli sedikit terkejut dengan informasi ini. "Juga, aku perlu membawa buku ini kembali kepada guru sesegera mungkin." Luo Lengsui melanjutkan. "Baiklah." Yin Luoli menggaruk kepalanya. Dia belum selesai membacanya, dan meskipun dia sangat enggan, ekspresi saudara perempuannya tampak sangat serius. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana buku ini bisa menjadi kesempatan terbesar dalam hidupnya, dan bahkan menentukan hidup atau mati bagi sekte Qingshan. Luo Lengsui menarik Yin Luoli dan bergegas kembali ke sekte tersebut. Berpikir kembali. Pria muda yang duduk santai di kursi santai itu bukanlah manusia biasa. Dia pastilah seorang ahli yang tak tertandingi di luar imajinasinya. Tingkat kultivasinya telah lama mencapai alam kembali ke kesederhanaan dan bermain dengan dunia. Bab 3. Musim gugur tiba, dan daun-daun berguguran. Menjaga balai seni bela diri kecil ini, siapa yang tahu berapa banyak musim semi dan musim gugur yang telah datang dan berlalu. Di depan pintu, ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti, sibuk dan berisik. Yi Feng sudah terbiasa dengan kebiasaan di dunia yang berbeda ini. "Aduh, sudah waktunya makan. Aku akan memesan makanan." Yi Feng berdiri dan melambaikan tangan ke arah kedai mie sapi di seberang jalan. Asisten di seberang jalan menjentikkan jarinya dan berseru, "Tuan Yi, tunggu sebentar, semuanya akan segera berakhir." Yi Feng tersenyum dan mengangguk, lalu berbaring kembali di kursi malasnya. "Aduh, makan makanan siap saji tiap hari, aku jadi kangen punya istri." Sinar matahari menyilaukan. Yi Feng menyipitkan matanya, menatap beberapa gadis muda di toko perona pipi di sisi jalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, "Akhir-akhir ini, Meng Tian juga tidak datang menemuiku. Dia selalu berpikir untuk memasuki sekte untuk berkultivasi,
tetapi dia tidak memiliki bakat untuk itu. Akan sangat menyenangkan jika dia mengikutiku dan menjadi istri seorang ahli bela diri. Kemudian suatu hari jika keberuntunganku berubah dan aku menerima beberapa murid, dia bahkan bisa disebut istri guru. Tak lama kemudian, asisten dari seberang jalan membawa semangkuk mie sapi. Porsinya tetap besar seperti biasanya. "Ini, ambil uangnya." Yi Feng melemparkan koin-koin itu. "Tuan Yi, ini hanya semangkuk mie sapi, uang apa yang bisa saya ambil?" Asisten itu mengembalikan koin-koin itu dan berkata sambil tersenyum, "Terakhir kali ketika nenek saya jatuh dan terluka, dia harus bergantung pada Anda untuk menyembuhkannya. Baiklah kalau begitu, aku akan makan mangkuk ini secara gratis." Yi Feng juga tidak berbasa-basi. Ia akrab dengan orang-orang biasa di gang-gang. Setiap kali ada keluarga yang mengalami memar atau terkilir, ia akan membantu mengobatinya. Ia juga sering memberi sedekah kepada pengemis yang berkeliaran. Jadi dia cukup punya reputasi di bidang ini. Meskipun dia tidak pernah secara resmi menerima murid, dia dapat dipanggil Master Yi. "Binatang kecil, keluar dari sini." Tepat saat itu, sebuah insiden tak jauh dari sana menarik perhatian mereka. Seorang anak laki-laki berpakaian compang camping ditendang keluar dari aula depan sekte Green Mountain. "Tidak, aku ingin berkultivasi, tolong izinkan aku bergabung dengan sekte Green Mountain." Meskipun bocah itu baru berusia 14 atau 15 tahun, dia sangat teguh. Mengabaikan goresan di wajahnya, dia berlutut di depan tetua di aula depan dan berteriak dengan tegas, "Tolong izinkan aku bergabung dengan sekte Green Mountain. Lihatlah betapa tidak berbakatnya dirimu, tetapi kamu masih ingin bergabung dengan sekte Green Mountain-ku. Minggir." Tetua di aula depan menendang dada bocah itu, lalu berteriak, "Anak sialan, ini peringatan terakhirmu. Jika kamu berani datang lagi, aku akan melemparmu ke anjing-anjing." "Apa yang sedang terjadi?" Yi Feng mengerutkan kening. "Aduh, anak malang ini." Asisten itu mendesah dan berkata, entah dari mana dia berasal. Dia berlarian di aula depan sekte Gunung Hijau beberapa hari ini. Dia pasti tidak punya bakat. Yi Feng entah kenapa merasa sedikit sakit hati. Kultivasi memang kejam. Tanpa bakat, Anda bukan apa-apa. Ia tetap yang terbaik, sebagai seorang Grandmaster di generasinya. Meskipun ia tidak memiliki ambisi besar, itu tetap merupakan cara hidup yang baik. Darah mengucur dari sudut mulut bocah itu sambil memegangi dadanya dan terbatuk-batuk dengan keras. Pandangannya yang tegas menatap ke arah pintu yang tertutup rapat, penuh dengan keengganan. Setelah beberapa lama, dia menyeret langkahnya yang berat dan pergi dengan putus asa. Sepertinya dia menyadari perhatian Yi Feng dan asistennya, jadi dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Melihat mie sapi di tangan Yi Feng, dia menelan ludah, lalu mengalihkan pandangan dan melanjutkan pergi. Namun setelah hanya 2 langkah, dia berhenti dan membungkuk untuk mengambil sesuatu dari tanah. Dia memandang sekelilingnya, berhenti sebentar di kedai mie daging sapi di seberang jalan, lalu menggertakkan giginya dan berbalik menatap Yi Feng. "Penjaga toko, saya mengambil koin emas di depan pintu rumah Anda. Apakah itu milik Anda?" Anak laki-laki itu datang, dan benar saja, tangannya yang kecil dan kotor memegang sebuah koin emas. Yi Feng dan asistennya saling bertukar pandang. Di mata masing-masing, mereka melihat ketidakpercayaan. Hal ini membuat Yi Feng merasa malu. Dunia memang seperti ini, dan meskipun ia bersimpati dengan anak itu, ia tidak berdaya untuk menolongnya. Namun, karakter moral anak ini membuatnya tersentuh. Jelaslah bahwa anak itu kelaparan, tetapi ia masih mempertahankan semangatnya. "Benar sekali, koin emas ini milikku." Yi Feng mengangguk. Jika tebakannya benar, itu adalah koin yang diberikan wanita tanpa emosi itu kepadanya. Anak lelaki itu mengulurkan tangan kecilnya. Namun Yi Feng tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis pada anak laki-laki itu dan berkata, "Sekarang ini milikmu."
Anak laki-laki itu terkejut dan membungkuk penuh terima kasih kepada Yi Feng sebelum segera berlari ke kedai mie sapi di seberang jalan. "Anda punya pelanggan," kata Yi Feng sambil tersenyum kepada asisten di sampingnya. Kebajikan guru Yi tidak terbatas. Asisten itu mengacungkan jempol pada Yi Feng, lalu berlari menyeberang jalan juga. "Ingat, beri dia porsi ekstra. Kalau uangnya tidak cukup, masukkan ke tagihanku." Anak laki-laki itu melahap makanannya. Setelah menghabiskan satu mangkuk, dia masih tampak tidak puas dan menjilati bibirnya, menginginkan lebih. Namun, melihat satu koin emas yang dimilikinya, dia dengan enggan menahan diri. Harga di sini tidak murah. Satu koin emas hanya cukup untuk semangkuk mie sapi. Tepat saat dia hendak bangkit untuk pergi, asistennya membawakannya semangkuk penuh lagi. "Penjaga toko, apa ini?" tanya anak laki-laki itu dengan heran. Asisten itu tersenyum dan melirik ke arah Yi Feng. Tatapan anak laki-laki itu segera mengikutinya, cahaya di matanya berkedip-kedip. Dia terus melahap makanannya dalam diam. Melihat pemandangan ini, Yi Feng tersenyum. Dia mengangkat kipasnya untuk menutupi wajahnya dari sinar matahari yang menyilaukan dan bersandar di kursi malas. "Dermawan, aku, Zongking, bersujud padamu. Terimalah aku sebagai muridmu." Tiba-tiba, suara anak laki-laki itu terdengar dari sampingnya. Yi Feng menoleh dan melihat anak laki-laki itu berlutut di tanah, menatapnya dengan tegas dan penuh rasa terima kasih. "Kau ingin aku menerimamu sebagai muridku?" Yi Feng bertanya dengan heran. "Ya, sekarang aku mengerti bahwa aku tidak punya bakat dan tidak bisa masuk ke sekte Green Mountain. Namun, dermawan tidak hanya menunjukkan kebaikan kepadaku, kamu juga mengelola aula seni bela diri. Tolong berikan aku bantuan ini." Saat Zongking berbicara, dia membungkukkan badannya dengan berat lagi. "Selama guru menerimaku, Zongking bersedia melayani Anda dengan setia." Yi Feng mendecak lidahnya sedikit. Dia benar-benar tidak menyangka orang pertama yang meminta untuk menjadi muridnya berada dalam situasi seperti ini. Baiklah, mengesampingkan karakter moral anak ini untuk saat ini, hanya antusiasmenya saja yang membuat Yi Feng sulit menolak. "Baiklah, aku akan menerimamu." Yi Feng mengangguk. "Terima kasih, guru, karena telah menerimaku." Zongking segera berlutut dan mengucapkan terima kasih. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil semangkuk mie Yi Feng yang sudah habis dan membawanya kembali ke kedai mie. Anak ini sungguh bijaksana. Yi Feng tersenyum seperti bibi. Karena dia adalah murid pertamanya, dia juga tidak bisa mengabaikan anak itu. Setelah Zongking kembali, Yi Feng membawanya ke ruang dalam. "Kau menggunakan pedang, kan?" Yi Feng menatapnya dan bertanya. "Ya." Zongking menundukkan kepalanya. Pedang besar di pinggangnya, yang penuh noda karat, telah lama mengkhianatinya. "Aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, jadi pedang ini akan menjadi hadiahku." Yi Feng mengeluarkan pedang panjang dan mengulurkannya kepada Zongking. Saat pedang besar itu muncul, cahaya mengalir di sepanjang tubuhnya, membawa aura yang menindas. Di antara senjata-senjata yang ditempa Yi Feng, inilah yang paling membuatnya puas. Karena dia sendiri tidak membutuhkannya, memberikannya kepada muridnya adalah hal yang tepat. "Terima kasih guru atas hadiah ini." Zongking sangat menyukainya dan segera membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Bab 4. Konon, ribuan tahun lalu, di belakang kota Pingjiang, terdapat sebuah gunung hijau. Gunung hijau itu menjulang tinggi di antara awan-awan, bagaikan pilar yang menopang langit. Kemudian, seorang guru yang tiada taraf lewat dengan satu tebasan pedangnya, membelah gunung hijau itu menjadi dua di bagian pinggang. Di sana, ia mendirikan sektenya. Oleh karena itu ia disebut Sekte Qingshan. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun tidak semuanya sehebat generasi sebelumnya, Sekte Qingshan masih dipandang sebagai tempat kultivasi yang suci di hati banyak orang. Sebuah aula yang megah. Luo Lengsui dengan cemas bergegas mendekat. "Guru, murid ini ingin bertemu dengan Anda." Luo Lengsui berlutut di pintu dan memanggil dengan hormat.
Leng Sui, mengapa kau begitu kasar, mengganggu pelatihan tertutup gurumu? Akhirnya, sebuah suara agung terdengar dari aula. Suara itu mengandung kemarahan dan sedikit kelelahan. Mendengar ini, Luo Leng Sui merasa gelisah. Dalam 3 hari, Master akan bertarung dengan leluhur Xuan Wu, yang kemampuannya jauh melampaui dirinya. Selain itu, leluhur Xuan Wu sangat jahat, kejam, dan tidak berperasaan. Tidak heran Master masih dalam pelatihan tertutup saat ini. Namun, memikirkan hal ini, Luo Leng Sui menjadi semakin tidak sabar. Guru, muridmu memiliki masalah penting untuk dibahas, sesuatu yang bisa menjadi kunci untuk mengalahkan leluhur Xuan Wu. Kunci untuk mengalahkan Patriark Xuan Wu. Patriark Qingshan awalnya terkejut, lalu suaranya berubah marah. Bagaimana aku bisa mengajarimu sampai berani berbicara begitu sombong? Pertarungan antara aku dan Xuan Wu tidak bisa dipengaruhi oleh kalian, junior. Kembali, jangan ganggu aku lagi. Guru, muridmu tidak akan berani berbicara dengan sombong. Luo Leng Sui segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan cemas, saya mohon guru untuk mengizinkan saya bertemu dengan Anda. Aula itu menjadi sunyi sesaat sebelum suara agung itu berbicara lagi. Karena kau sudah mengganggu latihan tertutupku karena masalah ini, kalau hasilnya tidak seperti yang kau katakan, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Saat suara itu memudar, pintu aula bergemuruh terbuka. Luo Leng Sui menghela napas lega, dengan hormat memegang buku panduan seni bela diri saat dia memasuki aula. Dia akhirnya bisa bertemu dengan Patriark Qingshan. Patriark Qingshan duduk bersila di atas tikar tatami, kemarahan masih terlihat di wajahnya. Saat mendengarkan cerita Luo Leng Sui, keraguan tampak di wajahnya. Maksudmu orang biasa? Tanya Patriark Qingshan. Ya, guru. Tepatnya, seorang ahli tak tertandingi yang turun ke dunia fana dengan menyamar, Luo Leng Sui menambahkan. Omong kosong, kata Patriark Qingshan dengan marah, jika benar-benar ada ahli seperti itu di kota Pingjiang, bagaimana mungkin aku, Patriark Qingshan yang terhormat, tidak mengenalnya? Sungguh lelucon. Percayalah, guru, buku ini berasal dari tangan senior itu. Lihat saja, guru akan tahu, kata Luo Leng Sui cepat. Patriark Qingshan mendengus dingin. Dengan lambaian telapak tangannya, buku panduan bela diri muncul di tangannya. Sekilas, ekspresi jijik tampak di wajahnya. Keseluruhan buku itu biasa saja dan biasa-biasa saja, tidak ada kualitas atau aura menonjol di dalamnya. Kalau saja Luo Leng Sui bukan salah satu muridnya yang paling berharga, dia pasti sudah melempar buku itu dengan marah karena telah membuang-buang waktunya pada hal buruk seperti itu. Silakan lihat ke dalam diri guru, Luo Leng Sui cepat-cepat menambahkan, seolah mengingat sesuatu. Ia bahkan mengingatkan, guru harus menyesuaikan keadaan pikiran Anda dan waspada terhadap serangan balik. Mendengar ini, ketidaksabaran tampak di wajah Patriark Qingshan. Dia dengan santai membuka buku panduan seni bela diri. Pada saat itu, ekspresinya yang sebelumnya santai dan tidak sabar berubah drastis. Dia duduk tegak dan tegak. Tanpa disengaja, tubuhnya juga mulai gemetar. Terkejut, terperangah, tak percaya, tercengang, serangkaian ekspresi berkelebat di wajahnya, tetapi tetap saja tidak dapat menggambarkan keadaan pikirannya saat itu. Rasanya seperti ada ombak besar yang bertiup, dan tidak bisa tenang. Dia sama sekali tidak menyangka kata-kata Luo Leng Sui benar. Buku yang biasa-biasa saja yang dipandang rendah ini ternyata mengandung niat bela diri yang tak terbatas setelah membukanya. Saat dia membuka buku itu, dia seperti memasuki dunia lain. Sebagai seorang ahli bela diri, Patriark Qingshan merasa sangat tidak berarti di tengah kekuatan yang terkandung dalam buku itu. Orang macam apa yang bisa menghasilkan buku luar biasa seperti itu? Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa dengan melihat sapuan kuas yang halus, orang ini jelas menggambar dengan santai tanpa usaha, namun hanya sebuah karya biasa yang mengandung niat bela diri yang tidak dapat dipercaya. Seberapa dalam kultivasi orang itu? Saat Luo Leng Sui menatap Patriark Qingshan, dia tidak dapat menahan senyum kecutnya.
Ketika dia pertama kali melihat buku itu, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi dengan cara yang sama? Hal ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa pemuda yang sedang berbaring di kursi santai sambil mengipasi dirinya sendiri pastilah seorang pakar penyendiri dengan tingkat tertinggi. Tetapi semakin lama semakin gelisah hatinya. Di satu sisi, dia gembira karena sekte Qingshan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu, tetapi di sisi lain, hatinya makin gelisah, kecemasan dan ketakutan tampak di matanya. Hahaha. Saat itu, tawa yang terdengar dari mulut Patriark Qingshan. Rambutnya berkibar ke atas saat aura kesombongan meledak darinya. Dia melompat dari tatami dengan cepat, melesat menembus atap seperti roket dan langsung ke udara. Pada saat ini, awan di atas sekte Qingshan melonjak seperti badai. Hujan deras segera turun, dengan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju leluhur Qingshan. Tertahan di udara, dia seperti matahari kecil yang menyala-nyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan di tengah hujan. Apa? Guru berhasil menerobos. Luo Lengsui menutupi bibir merahnya karena terkejut, sangat gembira sekaligus terkejut oleh pemandangan di hadapannya. Seluruh sekte Qingshan juga dilanda keributan besar. Siapa yang main-main lagi? Aku baru saja menjemur pakaianku, gerutu Yi Feng dengan tidak senang sambil berbaring di kursi malas. Pakaiannya bahkan belum kering. Meskipun dia tidak pernah makan daging babi, dia pernah melihat babi berlari. Meskipun dia belum pernah melihat keributan sebesar itu, Yi Feng tahu dengan sekali lihat bahwa itu disebabkan oleh para pembudidaya. Zongqing, bagaimana perkembangan kuda-kudamu? Setelah menanggalkan pakaiannya, Yi Feng menatap ke arah Zongqing yang telah memulai pelatihan secara langsung. Saat ini, dia dalam posisi kuda, tidak jelas sudah berapa lama. Tubuhnya yang lemah gemetar saat butiran keringat menetes di dahinya, namun dia bertahan. Betapa bagusnya bibit ini, sayangnya ini adalah dunia kultivasi. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu Bruce Lee berikutnya di kehidupanmu sebelumnya. Memikirkan hal ini, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Dunia kultivasi sialan, memberinya sistem seni bela diri. Sungguh masalah. Zongqing, istirahatlah. Belilah 2 mangkuk mie sapi di seberang jalan, kata Yi Feng tepat waktu. Latihan itu penting, tetapi istirahat juga penting. Ya guru. Zongqing menyeka keringat di dahinya, lalu berlari menyeberang jalan menuju kedai mie sapi di tengah hujan deras. Sambil menunggu pesanannya, Zongqing menatap ke kejauhan ke langit, terpesona hingga si juru masak memanggilnya beberapa kali sebelum akhirnya dia bereaksi. Ah, anak muda. Yi Feng menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zongqing masih memiliki aspirasi yang kuat terhadap kultivasi. Tinggal di sini mungkin hanya untuk membalas kebaikannya. Sayangnya, bakatnya kurang. Dengan kualifikasi seperti itu, dia tidak akan pernah bisa masuk ke sekte Qingshan. Jika saja guru bisa mengenal beberapa orang dari sekte Qingshan, mungkin saya bisa membantu Anda masuk melalui pintu belakang. Tetapi sayang, guru hanyalah manusia biasa. Bab 5. Selama sehari penuh, leluhur Qingshan melangkah dari alam roh bela diri ke alam raja bela diri setelah meninggalkan dunia roh bela diri. Langkah ini seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Di antara seluruh dunia kultivasi pasir selatan, dia adalah salah satu eksistensi teratas. Hahaha, Xuan Wu, kau memaksaku untuk menerima duelmu. Tapi jika kau tahu aku sudah berhasil mencapai alam martial king sekarang, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu. Wajah Patriark Qingshan berseri-seri, menyapu bersih ekspresi dekadennya sebelumnya. Selamat, Guru, atas keberhasilanmu mencapai alam raja bela diri. Luo Lengsui dengan hormat berlutut di tanah. Patriark Qingshan melintas dengan cepat, membantu Luo Lengsui berdiri dengan kedua tangannya, sambil tersenyum berkata, Snow, cepatlah berdiri. Sebelumnya, aku salah menyalahkanmu. Kau, Luo Lengsui, adalah penyumbang besar bagi sekte Qingshanku, dan akan tercatat dalam sejarah sekte Qingshanku. Guru terlalu memujiku.
Ini adalah sesuatu yang seharusnya kulakukan, kata Luo Lengsui. Benar, sebelumnya aku sibuk menerobos dan belum bertanya padamu. Ceritakan padaku tentang manusia fana itu, tidak, senior. Apa sebenarnya latar belakangnya? Patriark Qingshan dengan lembut membelai buku seni bela diri di tangannya, dengan penuh semangat bertanya pada Luo Lengsui. Dia terlihat sangat muda dan tampan, dengan temperamen yang luar biasa. Luo Lengsui perlahan-lahan memperbesar sosok itu dalam benaknya, lalu melanjutkan, dulu, aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir lagi, semua perilakunya dan sopan santunnya memancarkan aura seorang Grandmaster legendaris. Patriark Qingshan menyipitkan matanya, dengan hati-hati merenungkan kata-kata Luo Lengsui. Teruskan. Dia mengelola sebuah perguruan bela diri kecil yang menjual banyak buku panduan bela diri, Luo Lengsui menambahkan. Banyak buku panduan bela diri. Patriark Qingshan terkesiap, mulutnya menganga. Luo Lengsui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Snow, tidak peduli seberapa muda penampilannya, berdasarkan deskripsimu, kurasa dia adalah monster yang sangat tua. Patriark Qingshan berkata dengan serius, dan aku menyimpulkan bahwa kultivasinya berada di alam Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri. Mendengar ini, Luo Lengsui sangat terkejut. Meskipun dia sendiri telah menebaknya, mendapatkan konfirmasi dari Patriark Qingshan tetap membuatnya merasa terguncang. Saat itu, bahkan Patriark Qingshan, pendiri Sekte Qingshan, hanya memiliki kultivasi seorang Kaisar Bela Diri. Namun, ini hanya spekulasi awalku. Kita harus mengunjungi senior ini untuk memastikannya. Patriark Qingshan berkata sambil berpikir keras, jadi, Snow, ikutlah denganku menuruni gunung untuk mengunjungi senior ini. Mendengar ini, tubuh halus Luo Lengsui bergetar saat dia tergagap, Tuan, aku. Ada apa? Patriark Qingshan mengerutkan kening. Saya khawatir saya telah menyinggung senior ini. Kecemasan di mata Luo Lengsui akhirnya terungkap sepenuhnya, wajahnya penuh penyesalan yang mendalam, merasa sangat menyesal. Beberapa hari ini, tak usah dikatakan lagi, hatinya menjadi kusut dan rumit. Itu hampir mencekiknya. Meskipun terobosan Patriark Qingshan menyelesaikan krisis sekte, mengingat rasa tidak hormatnya hari itu di kios, hatinya dipenuhi dengan abu kematian. Atas desakan Patriark Qingshan, Luo Lengsui dengan enggan menceritakan kejadian di depan matanya. Ekspresi Patriark Qingshan berubah mendengar berita itu. Guru, saya salah. Melihat ini, Luo Lengsui bersujud dengan berat, air matanya pun mengalir deras. Saat itu, aku benar-benar mengira dia hanya seorang manusia biasa, dan tidak menyangka kalau dia adalah seorang tokoh terkemuka yang tidak memiliki pengetahuan duniawi. Wajah Patriark Qingshan tampak pucat saat dia memarahi Luo Lengsui, kamu, meskipun dia hanya seorang manusia biasa, kamu seharusnya tidak hanya memberinya 1 koin emas. Tapi aku hanya punya 1 koin emas waktu itu. Luo Lengsui menjelaskan dengan cemas, dan kupikir 1 buku, 1 koin emas pasti sudah cukup. Selain itu, saat itu, aku sedang memikirkan duelmu dengan Patriark Xuanwu. Jadi aku melakukan kesalahan besar saat itu. Patriark Qingshan terdiam. Ia mengira itu adalah berkah besar bagi Sekte Qingshan, tetapi sekarang dengan insiden ini, 1 kesalahan saja dapat mengakibatkan kehancuran Sekte Qingshan. Beruntung sekali kau berhasil kembali hidup-hidup, keluh Patriark Qingshan. Mata Luo Lengsui dipenuhi air mata, penuh kepahitan di hatinya. Siapa yang bisa berkata sebaliknya? Kalau dipikir-pikir kembali, dia baru saja melewati gerbang neraka, dan bahkan mungkin telah melibatkan seluruh Sekte Qingshan karena hal ini. Untung saja adik perempuanku ada di sana. Luo Lengsui berkata dengan penuh rasa terima kasih, meskipun aku hanya memberikan 1 koin emas kepada senior itu, dia tidak mempermasalahkannya. Dia bahkan berkata untuk menganggapnya sebagai hadiah buku untuk adik perempuanku. Dia mungkin tidak mempermasalahkanku karena dia melihat betapa lucunya adik perempuanku. Jadi untuk menemui senior, akan lebih baik jika guru pergi sendiri, kata Luo Lengsui dengan putus asa.
Patriark Qingshan merenung sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya. Kamu bukan saja tidak dapat menghindari pergi, kamu harus pergi. Luo Lengsui membelah bibir merahnya. Tetapi guru, jika aku pergi dan memancing kemarahan senior itu akan menjadi bencana yang lebih besar bagi sekte Qingshan, jadi kupikir akan lebih baik jika aku menjauh dari sini. Pinta Luo Lengsui. Apa yang kau tahu? Tegur Patriark Qingshan, dengan wawasan senior itu, apakah kau pikir dia tidak akan tahu bahwa kau adalah muridku, Patriark Qingshan, dan anggota sekte Qingshan, bahkan jika kau tidak pergi? Mendengar ini, tubuh halus Luo Lengsui bergetar. Karena senior itu tidak melakukan tindakan apapun terhadapmu saat itu menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius masalah sepele ini. Patriark Qingshan mengelus jenggotnya dan berkata, mengingat statusnya, jika kamu benar-benar meminta maaf kepadaku nanti, dia tidak akan repot-repot bertengkar dengan junior sepertimu. Sebaliknya, jika kita diam-diam bersekongkol atau bertindak seperti badut di belakangnya, hal itu malah bisa membuat senior itu marah. Pelajaran guru masuk akal. Kalau begitu, murid akan menanggung hukumannya dan membiarkan senior itu melakukan apa yang dia mau. Luo Lengsui menggertakkan giginya dan mengangguk. Setelah itu, Patriark Qingshan menangkap Luo Lengsui dan terbang menuju kota Pingjiang dalam 2 aliran cahaya.